Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur intrinsik cerita pendek. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengulas kembali apa itu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen merupakan suatu karya sastra yang menceritakan satu permasalahan atau satu konflik yang dialami oleh seorang tokoh utama. Cerita pendek biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Unsur intrinsik cerita pendek. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum pengertian unsur intrinsik cerita pendek? Unsur intrinsik cerita pendek merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik merupakan unsur penting yang tidak boleh dilewatkan di dalam cerita. Nah, unsur intrinsik terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita. Biasanya, tema ini disampaikan secara eksplisit oleh penulis. Oleh karena itu, pembaca harus membaca isi keseluruhan cerita agar mengetahui tema apa yang ada di dalam cerita tersebut. Tema dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti tema percintaan, tema persahabatan, tema kesehatan, tema lingkungan, tema sejarah, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama yang berperan sebagai tokoh baik. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menentang atau kontra terhadap tokoh protagonis. Tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah. Penokohan merupakan cara pengarang untuk menggambarkan watak dan karakter tokoh. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur disebut juga dengan plot. Alur merupakan urutan kejadian atau rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, alur ada 3 jenis. Yang pertama yaitu alur maju. Alur maju merupakan alur yang runut, menceritakan mulai dari pengenalan, peristiwa, komplikasi, hingga ke penyelesaian. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur sering juga disebut dengan alur kilas balik. Dan yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar disebut juga dengan setting. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar meliputi 3 jenis. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat contohnya di sekolah, di rumah, di sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu menggambarkan waktu kejadian cerita tersebut, seperti pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Yang ketiga adalah latar suasana, menggambarkan suasana atau keadaan pada cerita tersebut, seperti suasana senang, suasana sedih, suasana bahagia, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Di dalam bahasa Indonesia, sudut pandang ada 3 jenis. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Pada umumnya, di dalam cerita pendek, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama contohnya seperti aku, saya, dan lain sebagainya. Sudut pandang orang ketiga contohnya adalah dia, ia, mereka, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat dapat berupa amanat tersurat
dan dapat pula berupa amanat tersirat. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan gaya pengarang dalam menyampaikan ide dan pikirannya melalui bahasa tulis, seperti melalui kalimat, melalui dialog, dan melalui kata-kata. Dengan gaya bahasa membuat cerpen menjadi lebih menarik, sehingga pembaca dapat terpengaruh dan mendapat efek emosi terhadap apa yang dibacanya. Sekian penjelasan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.